Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NRB 23. Pada video ini saya akan menerangkan variabel independen ada dua atau two-way ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari Analysis of Variance, yang kegunaannya adalah untuk melakukan pengujian perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ANOVA dua arah atau disebut dengan two-way ANOVA yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel predikator nominal terhadap variabel hasil yang berkelanjutan. Uji ANOVA dua arah mengungkapkan hasil dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. ANOVA dua arah digunakan untuk memperkirakan bagaimana rata-rata atau mean variabel kuantitatif berubah sesuai dengan level dua variabel kategori. Gunakan ANOVA dua arah jika ingin mengetahui bagaimana dua variabel independen jika digabungkan memengaruhi variabel independen. Kemudian format data ANOVA. Ini adalah tabel dari data ANOVA dua arah, di mana ada dua variabel yang kemudian digabungkan menjadi satu dependen. ANOVA dua arah memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ANOVA dua arah tanpa interaksi atau independen. Yang kedua ANOVA dua arah dengan interaksi. Asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi. Asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi adalah sebagai berikut. Variabel dependen berskala interval atau rasio dalam kurung data continuous. Tidak terdapat outliner atau pensilan pada variabel dependen. Lalu, dua variabel independen terdiri dari tiga atau lebih kelompok kategori. Tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Variabel dependen terdistribusi secara normal. Tidak ada hubungan antara kedua variabel independen. Pada ANOVA dua arah tanpa interaksi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada hubungan antara keduanya. Variabel independen yang ada pada penelitian. Misalnya, Anda sedang meneliti jenis pupuk dan kepadatan tanam mana yang menghasilkan hasil panen terbesar dalam percobaan lapangan. Anda menetapkan plot yang berbeda di suatu lapangan untuk kombinasi jenis pupuk 1, 2, ataupun 3. Dan kepadatan tanam 1 sama dengan kepadatan rendah, yang kedua sama dengan kepadatan tinggi, dan mengukur hasil panen akhir dalam gatang per hektar pada saat panen. Anda dapat menggunakan ANOVA dua arah untuk mengetahui apakah jenis pupuk dan kepadatan tanam berpengaruh terhadap hasil panen rata-rata. Diketahui bahwa variabel jenis pupuk dan kepadatan tanam tidak memiliki hubungan satu sama lain. Langkah-langkah uji ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, melakukan uji statistik, lalu mengambil keputusan, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Langkah pertama, menentukan hipotesis. Perlakuan pertama, H0,2 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan titik sama dengan alfa B. Di sini tidak ada perbedaan min dalam kategori perlakuan pertama. Lalu jika H0,2 alfa I tidak sama dengan alfa J, di sini tidak sedikitnya ada satu min yang berbeda dalam kategori perlakuan pertama. Pada perlakuan kedua, ini sama dengan perlakuan pertama, namun yang membedakan dari variabelnya. Seperti H0,2 B1 sama dengan
dan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan beta K. Di sini tidak ada perbedaan min dalam kategori perlakuan 2 dan seterusnya. Lalu melakukan uji statistik. Ini adalah contoh tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Mulai dari rata-rata baris, rata-rata kolom, galat, dan yang total. Di sini untuk rata-rata baris kita ambil singkatan SSB. B di sini berarti baris, SSK K-nya kolom, SSG G galat, dan T adalah total. Lalu melakukan uji statistik. Ini adalah rumus dari 2 ANOVA, di mana kita harus mencari SST, SSB, SSK, dan SSG, lalu ke MSB, MSK, MSG, FHB, dan FHK. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya, mengambil keputusan. Perlakuan pertama, jika nilai FHB lebih kecil dari nilai tabel F alfa dalam kurung B dikurangi 1 dalam kurung B dikurangi 1 dalam kurung K dikurangi 1, maka H0 diterima. Jika nilai FHB lebih besar sama dengan nilai tabel F, A B dikurangi 1, dalam kurung B dikurangi 1 dalam kurung K-1, maka H0 ditolak. Begitu juga pada perlakuan yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Perlakuan pertama, jika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan min dalam kategori perlakuan pertama. Jika H0 ditolak, maka setidaknya ada satu min yang berbeda dalam kategori perlakuan pertama. Begitu juga pada perlakuan kedua, jika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan min dalam kategori perlakuan kedua. Jika H0 ditolak, maka setidaknya ada satu min yang berbeda dalam kategori perlakuan 2. Nah, contoh soal. Di sini ada contoh soal. Seorang analisis mempelajari premi asuransi mobil yang dibebankan oleh sebuah perusahaan asuransi di 6 kota. 6 kota yang dipilih untuk mewakili ukuran yang berbeda. Faktor A, kecil, sedang, besar. Dan daerah yang berbeda di negara bagian. Faktor B, timur, barat, selatan. Dan hanya ada satu kota untuk setiap kombinasi ukuran dan wilayah. Jumlah premi yang dibebankan untuk jenis pertanggungan tertentu dalam kategori risiko tertentu untuk masing-masing dari 6 kota yang diberikan dalam tabel berikut. Faktor A. Faktor A di sini berisi kecil, sedang, besar. Kemudian pada faktor B kita ambil dari arah timur, barat, dan selatan dengan nilai angka-angka berikut. Nah, langkah pertama seperti yang dikatakan tadi adalah menetapkan hipotesis. Pada faktor A, H0,2 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3. H1 sedikitnya ada satu min yang berbeda. Pada faktor B sama H0,2 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3. H1 adalah sedikitnya ada satu min yang berbeda. Nah, ini adalah tabel statistik uji tadi yang sudah dijumlah dari kecil, sedang, dan besar, kemudian timur, barat, dan selatan yang kemudian ditotal semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke rumusnya. Di sini untuk mencari SST adalah B sigma I sama dengan 1, sigma K J sama dengan 1, X kuadrat IJ dikurangi T kuadrat per BK.
Pada hal ini kita masukkan B yang berupa baris dan K kolom angka-angkanya dari tabel tadi. Maka dari penjumlahan SSD ini diperolehlah hasil 2688,889. Nah, jika SSD ini sudah diperoleh, maka kita lanjut ke SSB dengan rumus yang sebagai berikut. Jika sudah, berlanjut ke SSK, SSG, MSB, MSK, MSG, FHB, dan FHK agar kita memperoleh angka yang pasti dari tabel di atas. Jika sudah, angka-angka yang didapat dari rumus tadi kita masukkan ke tabel lagi. Mulai dari rata-rata baris, rata-rata kolom, galat, dan kemudian di total. Nah, kaidah keputusannya adalah pada perolokan pertama, jika nilai FHB lebih kecil dari tabel F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 diterima. Jika nilai FHB lebih besar sama dengan nilai tabel F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 ditolak. Pada perlakuan 2, jika nilai FHK lebih kecil dari tabel F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 diterima. Jika nilai FHK lebih besar sama dengan nilai tabel F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, faktor A berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa FHB sama dengan 0,544, 0,544 dan F0,05 dalam kurung 2,4 sama dengan 6,944, sehingga FHB lebih kecil dari F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 diterima, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan min dalam 3 jenis faktor A. Kemudian kesimpulan pada faktor B, dari hasil di atas disimpulkan bahwa FHK sama dengan 7,978 dan F0,05 dalam kurung 2,4 sama dengan 6,944, sehingga FHK lebih besar sama dengan F0,05 dalam kurung 2,4, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan min dalam 3 jenis faktor B. Nah, terima kasih. Itu adalah presentasi saya mengenai variabel independen nada 2 atau 2 ANOVA. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.